Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caraka Sisajati, NIM G0023037 dari kelompok A5. Jadi di sini akan menyampaikan laporan anatomi blok 2.1. Jadi yang pertama ada mekanisme ereksi. Jadi pertama ada stimulus seksual yang merangsang aferan pada sistem saraf pusat. Lalu sistem saraf pusat akan mengeluarkan impuls eferen ke medula spinalis atau parasimpatis sakralis 2 hingga 4. Lalu serabut preganglion parasimpatik masuk ke plexus hypogastricus inferior dan bersinap pada neuron postganglionik. Lalu serabut postganglionik berjalan bersama arteri pudenda interna lalu masuk ke jaringan erektil pada radix penis. Lalu arteri akan terjadi vasodilatasi, lalu serat parasimpatis ini akan melepaskan oksida nitrat dan mengaktifkan enzim guanyl siklase. Lalu terjadi peningkatan pembentukan guanosin monofat siklik sehingga arteri penis melebar dan serat-serat otot polos di jaringan erektil corpus cavernosa dan corpus spongiosum melemah dan terjadi vasodilatasi lebih lanjut. Lalu peningkatan aliran darah menuju ke jaringan erektil yaitu corpora cavernosa dan corpus cavernosum penis akan membesar karena terdapat pengisian darah pada corpusnya, lalu akan menekan aliran balik vena pada fascia yang melingkupi, lalu aliran darah keluar dari jaringan erektil dihambat dan tekanan dalam penis dipertahankan, sehingga panjang penis dan diameter penis akan bertambah saat pada kondisi ereksi. Lalu selanjutnya mekanisme ejakulasi. Yang pertama ada emisi. Yang pertama ada rangsangan seks menjadi sang kuat ke medula spinalis melepas impuls simpatis yang meninggalkan medula spinalis pada segmen torak 11 sampai ke lumbar 2, lalu berjalan ke organ genital melalui plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatis. Plexus saraf simpatis pelvis untuk mengawali emisi awal. Nah, lalu mekanismenya kontraksi pada bulba uretral menghasilkan mukus atau bisa disebut sebagai pelumas, lalu kontraksi vas deferens dan ampula sehingga sperma masuk ke dalam uretra internal, lalu kontraksi lapisan otot kelenjar prostat dan kontraksi vesicula seminalis menyemprotkan cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam uretra, juga mendorong sperma lebih jauh. Nah, cairan ini bercampur di uretra interna dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar bulbouretralis membentuk semen. Lalu waktu ejakulasi, uretra interna yang berisi semen akan merangsang sinyal sensori keluar, dan diantarkan melalui nervus pudendus ke regiosakral medula spinalis, menimbulkan rasa penuh di organ genitalia interna. Lalu sinyal sensori juga menyebabkan kontraksi ritmis organ genitalia interna. Semen yang didorong melalui kontraksi ritmis otot lurik panggul, kontraksi otot ischiocavernosus dan bulbo cavernosus yang menekan dasar jaringan erektil penis. Lalu untuk mencapai pengeluaran cairan semen, leher kandung kemih tetap tertutup, sedangkan sphincter uretra eksternal terbuka dan terjadi ejakulasi. Lalu pada kelenjarnya, yang pertama ada vesicula seminalis yang merupakan pasangan kelenjar
yang terletak di bagian bawah kantung kemih, dan vesika seminaris ini merupakan kantung semen yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa sama ascorbat sama amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum, sementara prostaglandin di sini untuk mobilitas sperma. Lalu selanjutnya ada kelenjar prostat yang berada di bawah kantung kemih dan mengelilingi saluran kemih serta tempat keluarnya urin dan sperma dari tubuh. Cairan yang dihasilkan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Lalu sifat cairan prostat ini bersifat sedikit basah, yang penting untuk keberhasilan fertilisasi ovum. Lalu sekret vagina, karena sekret vagina yang bersifat asam yang mengakibatkan sperma tidak dapat bertahan hidup, sehingga cairan dari kelenjar prostat yang sedikit bersifat basah akan dapat menetralkan asam pada vagina perempuan. Lalu kelenjar bulbourethralis atau Cooper. Jadi kelenjar bulbourethralis itu homolog dengan glandula vesicularis mayor pada wanita. Fungsi dari glandula bulbourethralis yaitu menghasilkan sekret pada fase ereksi berupa cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Cairan ini bersifat basah dan berfungsi untuk melindungi sperma. Selanjutnya fertilisasi. Jadi fertilisasi terjadi pada ampula Fallopi. Jadi sperma dan ovum akan bersatu membentuk suatu genom baru yang mengandung kromosom dengan gen dengan jumlah yang sama. Lalu ovum dan sperma berada di ampula tuba uteri, tapi sperma harus menembus zona pellucida yang melapisi ovum. Saat sperma mencapai zona pellucida, sperma berkaitan dengan protein reseptor di zona pellucida. Sperma akan mengeluarkan enzim hyaluronidase dan proteolitik yang dapat membuka jalur sperma menuju ovum. Dan selanjutnya transport zigot dan nidasi. Jadi dibutuhkan untuk 3-5 hari untuk mentransportasi ovum yang dibuahi ke kavum uteri ini. Dipengaruhi oleh epitel Bersilia tuba Fallopi. Lalu tuba Fallopi dilapisi oleh permukaan yang tidak rata dan berlubang-lubang sehingga menghalangi perjalanan ovum walaupun ada arus cairan. Lalu isthmus tuba Fallopi akan tetap berkontraksi selama 3 hari setelah ovulasi, sehingga diperlukan progesteron yang disekresi corpus luteum untuk menghasilkan relaksasi tuba. Lalu transport yang tertunda memungkinkan terjadi pembelahan sel ovum yang sudah membelah itu disebut blastokista dan mendapat nutrisi dari sekret yang dihasilkan tuba Fallopi. Lalu blastokista mencapai uteri dan menetap di kavum uteri selama 1-3 hari sebelum berimplantasi ke endometrium. Pada saat ini, blastokista mendapat makanan dari susu uterus. Lalu implantasi atau nidasi yang merupakan hasil kerja sel-sel trophoblast yang berkembang di permukaan blastokista. Sel-sel ini mensekresi enzim proteolitik untuk mencerna dan mencairkan dinding endometrium. Lalu setelah implantasi, sel-sel trophoblast dan sel lain yang berdekatan berproliferasi dengan cepat membentuk placenta dan berbagai membran kehamilan. Lalu sel stroma endometrium berubah jadi sel desidua karena
progesteron dan mensekresi lebih banyak glikogen, protein, lipid, dan mineral yang penting untuk makanan embrio pada awal kehidupan. Lalu selanjutnya awal perjalanan urin pertama prosesnya terjadi di ginjal, lalu ada di nefron, darah yang akan masuk ke arterial afferent akan masuk ke glomerulus dan terjadi filtrasi. Lalu darah yang sudah difiltrasi akan keluar lagi menuju arterial afferent. Nah, urin primer akan diteruskan ke tubulus proksimal, lalu dilanjutkan ke ans Henle, lalu ke tubulus distal, lalu ke tubulus collectivus, dan ke pelvis renalis, dan lanjut ke ureter, lalu ke kantung kemih dan uretra. Lalu untuk sistem berkemihnya, jadi ada miksi atau proses pemasukan kantung kemih setelah terisi urin. Ini melibatkan dua tahap utama, yaitu yang pertama, kantung kemih terisi secara progresif hingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas. Lalu adanya refleks saraf disebut refleks miksi yang akan mengosongkan kantung kemih, atau jika gagal setidaknya akan menyebabkan keinginan berkemih yang disadari. Lalu refleks miksi atau refleks dari medula spinalis bersifat otonom. Refleks dapat diambil atau difasilitasi oleh pusat-pusat di korteks cerebri atau batang otak. Lalu sistem berkemihnya selanjutnya adalah otot polos pada kantung kemih atau yang akan beranastomosis menjadi muskulus detrusor saat berkontraksi meningkatkan tekanan di dalam vesika urinaria hingga 40 hingga 60 mm Hg. Nah, kontraksi otot detrusor merupakan tahap utama proses pengosongan kantung kemih melalui potensial aksi yang dapat menyebar ke seluruh otot detrusor dari satu sel otot ke sel otot berikutnya, menyebabkan kontraksi seluruh kantung kemih pada saat yang bersamaan. Lalu ureter yang dipersaraf oleh saraf nyeri. Bila ureter terbendung, misalnya oleh batu ureter, terjadi refleks kontriksi kuat dan nyeri. Impuls nyeri menyebabkan refleks simpatis balik ke ginjal untuk mengontraksi arterial ginjal, sehingga menurunkan keluaran urin dari ginjal. Bisa disebut juga refleks ureterorenal untuk mencegah aliran cairan yang berlebihan ke pelvis ginjal pada keadaan ureter terbendung. Lalu kontrol refleks dan kontrol volunteer. Jadi kontrol refleksnya ketika kantung kemih terisi, reseptor melakukan lalu ke saraf parasimpatik akan merangsang kantung kemih, akan mengakibatkan kontraksi kantung kemih, lalu sphincter ureter internus terbuka ketika kantung kemih berkontraksi, lalu akan terjadi pengeluaran urin. Lalu untuk kontrol volunteernya dari korteks cerebri ke neuron motorik ke sphincter externus, lalu sphincter uretra externus terbuka ketika neuron motorik dihambat, urin akan keluar. Nah, sebaliknya ketika sphincter uretra externus terbuka ketika neuron motorik terlangsang, maka dia tidak akan berkemih. Selanjutnya, sekian dari saya. Terima kasih.